Aisyah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan Khadijah, pasti ia selalu menyanjungnya dengan sanjungan yang indah. Terkadang ketika kita membaca buku, mendengar kajian ilmu, dan melihat sesuatu kejadian, ada hikmah di dalamnya. Dalam video ini, saya akan sajikan hikmah yang saya peroleh walaupun sedikit. Saksikan video ini sampai tuntas di segmen Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan kembali One Day One hadis yang disusun oleh Bapak Ustadz Aris Cahyono yang saya terima dari Bapak Ferry Herwantoro lewat WA. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau berdua. One Day One hadis ini lebih panjang daripada sebelumnya, namun semoga tetap berkenan untuk mendengarkannya sampai tuntas. Selasa 5 Mei 2020, 12 Ramadan 1441 Hijriah. Mengenang Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan Khadijah, pasti ia selalu menyanjungnya dengan sanjungan yang indah. Aisyah berkata, pada suatu hari aku cemburu. Ia berkata, terlalu sering engkau menyebut-nyebutnya. Ia seorang wanita yang sudah tua, padahal Allah telah menggantikannya buatmu dengan wanita yang lebih baik darinya. Maksudnya Siti Aisyah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku. Ia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain. Hadis riwayat Ahmad dan ini dinyatakan sahih. Siti Khadijah radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sosok penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kematiannya pada tanggal 11 Ramadan tahun ke-11 kenabian menjadi sejarah menyedihkan, tidak hanya untuk Rasulullah tapi juga bagi keluarga, sahabat, dan umat Islam. Bagaimana tidak, Siti Khadijah merupakan istri pertama Rasulullah, orang pertama yang beriman pada Allah dan kenabian suaminya. Khadijah juga diketahui sangat berjasa dalam dakwah Nabi Muhammad SAW dan penyebaran agama Islam. Ada beberapa keutamaan Siti Khadijah, sehingga dari sini dapat diketahui bagaimanakah keutamaan istri Nabi yang pertama ini. Pertama, Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman dan yang pertama kali diajarkan berwudu dan sholat bersama Rasulullah. Siti Khadijah yang pertama kali sholat bersama Rasulullah dan saat itu yang dilaksanakan baru sholat sunnah. Karena Siti Khadijah meninggal dunia sebelum diwajibkannya sholat waktu. Artinya beliau meninggal sebelum Isra Mi'raj. Kedua, Siti Khadijah radhiyallahu anhu membantu dakwah Rasulullah. Lihatlah bagaimana Siti Khadijah membantu Rasulullah saat beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Bahkan sebelum ada wahyu pun, Siti Khadijah sudah membantu Nabi Muhammad SAW dengan menguatkan serta memberikan ketenangan ketika beliau mendapatkan mimpi yang memberatkan diri beliau. Ketiga, Siti Khadijah pernah mendapatkan salam dari Allah dan Jibril alaihissalam dan disebut akan mendapatkan rumah di surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah sambil berkata, wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3820 dan Muslim 2432. Keempat, Siti Khadijah radhiyallahu anhu adalah wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam, putri Imran, dan Khadijah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3432 dan Muslim nomor 2430. Kelima, banyak sanjungan dari Rasulullah yang diberikan kepada Siti Khadijah. Dari Aisyah, dia berkata,
Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita lain selain Khadijah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Khadijah itu begini dan begitu, dan aku mendapatkan anak darinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3818. Keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih memberikan penghormatan pada kerabat dan para sahabat dari almarhumah Siti Khadijah. Terkadang kalau menyembelih kambing, beliau memotong-motongnya lalu beliau kirim kepada sahabat-sahabat Siti Khadijah radhiyallahu anhu setelah Siti Khadijah meninggal. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak cemburu pada seorang wanita pun melebihi kecemburuanku pada Khadijah. Sungguh, dia telah wafat 3 tahun sebelum Rasulullah menikahiku. Kecemburuanku disebabkan aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut dia Khadijah. Robnya pun menyuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa ia mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari perhiasan. Ditambah lagi apabila beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kambing, lalu beliau akan menghadiahkan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Hadis riwayat Muslim nomor 2435. Semoga dengan mengenang Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anhu bisa memberikan teladan berharga bagi kita semua, terutama kaum wanita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Sumber rumaisho.com, okezone.com dan detikcom.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sedikit hikmah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika ini menginspirasi Anda, silakan like, komen, atau subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Terima kasih.